nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak, Ibu, saudara-saudara saya muliakan dening Allah Subhanahu wa taala, monggo kita awiti pengawasan injing menika salat berjamaah ingkang seri kaping 9 nggih. Ingkang sepindah hadis saking Abu Bakrah an Abi Bakrata annahu intaha ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun. Dari Abu Bakrah bahwa dia itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang rukuk salat jamaah ya. Nabi rukuk, Abu Bakrah datang. Faraka'a qabla ayyasila ila soffi, maka dia rukuk sebelum tiba di sof. Durung tekan sof, rukuk sih, gitu ya. Jadi kalau cara di sini gitu ya. Di sini imamnya sudah rukuk, Abu Bakrah datang dari sana, dari timur, tekan ngarep masjid, kok rukuk, terus dia rukuk. Kalau rukuk karo mlaku, gitu loh ya. Rukuk terus jalan gitu. Masuk ke dalam shaf. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diceritakan itu. Dia menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi bersabda. Nabi ngendika, zatakallahu hirsan, semoga Allah menambahi kemauanmu, menambahkan kemauanmu yang keras itu. Ya, Allah menambahkan kemauan untuk beramal baik, ya. Tapi wala ta'ud, tapi kamu jangan mengulangi lagi. Oh, coba baleni neh ya. Ngoten nggih. Moga-moga Allah menambahkan kemauan yang keras kepada kamu, tambah sregep anggone ibadah ning piye coba baleni neh. Mosok teko rukuk sik terus mlaku gitu ya, jalan sampai ke dalam shaf. Ya, jadi yang dimaksud dengan kemauan keras adalah kemauan keras untuk mengerjakan ibadah. Jadi dia tadi ngopo kok rukuk sik nanti, maksudnya gen ora telat gitu loh. Lah wis bacot rukuk, sudah memangnya sudah rukuk Allahu Akbar rukuk lah. Piye iki? Rukuk sik dia, masuk rukuk dulu, rukuk mlaku, duduk mlebu ning shaf gitu loh. Itu kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau ulangi, maknanya jangan ulangi rukuk sebelum masuk shaf gitu. Karena hukum itu perbuatan itu hukumnya makruh. Tidak boleh ya. Ojo. Lah piye ya nek wis telat ya wis. Telat ya sudah. Nanti tinggal nyaur gitu ya, masbuk kan. Masbuk nanti kurang 1 rakaat ya sudah. Nanti setelah selesai salam nambah 1 rakaat lagi. Hadis ini tidak bisa jadi dalil untuk melakukan perbuatan itu karena Nabi melarang pengulangannya. Diulangi nggak boleh. Ojo mbok baleni, artinya tidak boleh lagi dikerjakan oleh orang sesudah Abu Bakrah. Ngoten nggih, tidak boleh lagi. Ya sudah, sekali itu saja. Nah, nanti hadis ini juga ya sebagian digunakan oleh sebagian ulama. Karena Nabi itu tidak menyuruh Abu Bakrah itu nambahi rakaat, gitu, maka rakaatnya yang itu tadi sah, gitu loh, gitu nggih. Jadi rukuk terus masuk ke shaf itu sah. Lah sing ora oleh kan rukuk lagi melakukan ora oleh. Ning nek kowe teko imam wis rukuk oleh sak rakaat kowe berarti, gitu loh, gitu nggih. Ini masalah fikih ya. Masalah fikih, sehingga nanti ada saudara kita, sebagian saudara kita muslimin juga, ulama juga banyak ya, beberapa ulama meyakini bahwa orang ketika ikut salat jamaah, imamnya sudah rukuk, kemudian dia nyusul, dia takbiratul ihram, kemudian dia rukuk, itu tidak telat 1 rakaat, itu rakaat itu dia tidak telat gitu loh, tidak hilang, sehingga dihitung. Gitu. Sehingga, ya pun misalnya
Sholat subuh nggih, mau isuk mau sholat subuh. Dia telat, teko kene rakaat pertama tapi sudah rukuk imamnya. Allahu Akbar, sudah rukuk. Sudah selesai baca Fatihah, selesai baca ayat. Tapi masih rukuk. Terus dia nyusul rukuk. Takbiratul ihram saya, terus rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Selagi masih rukuk, berarti belum telat satu rakaat gitu loh. Ini sebagian muslimin, sebagian ulama meyakini hal yang seperti itu. Makanya karena masalah fikih, hukum monggo. Sing yakin diamalke gitu. Kalau saya sendiri saya ditanya, saya termasuk yang mengikuti ulama menyatakan begitu itu telat satu jenenge. Telat siji. Ngopo kok telat siji? Mergone rung maca Fatihah. Gitu ya. Karena masalah fikih nggih, pun monggo ndak usah dadi kere-keran, sing arep nglakoni sing yakin dilakoni, sing ora ya ora, gitu aja. Enak to nggih. Gitu. Ya, jadi longgar saja kalau masalah fikih. Berikutnya An Imran ibni Husain, nanti kalau ada pertanyaan sesudah ini ya. An Imran ibn Husain sholat ma'a Ali, sholat bersama Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib nggih. Bil Basrati, di Basrah. Basrah itu nama kota di Irak sana ya. Faqala, lalu dia berkata, Zakarona hadar rajul sholatan kunna nusolliha ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zakarona, mengingatkan kami siapa hadar rasul, orang ini yakni Ali. Jadi si Imran itu ngomong, orang ini yakni Ali bin Abi Thalib itu mengingatkan kami akan sholat yang kunna adalah kami dulu nusolliha, kami mensolatinya, melakukannya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ali bin Abi Thalib mengingatkan saya akan sholat yang pernah kami kerjakan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazakaro, lalu dia menceritakan, menyebutkan, menjelaskan. Imran ini menjelaskan, annahu, bahwasanya Nabi karena yukabiru, beliau itu bertakbir kullama rofa'a wa kullama wado'a. Setiap kali beliau mengangkat tubuh kongisor munggah wa kullama wado'a, dan setiap kali beliau menurunkan tubuh, merendahkan tubuhnya pakai takbir ya. Setiap kali mengangkat tubuh dan setiap kali merendahkan tubuh, maksud maknanya adalah perpindahan rukun. Takbir perpindahan rukun namanya takbir intikal. Berdiri ya, terus rukuk. Ini kan merendahkan tubuh tuh ya. Allahu Akbar, rukuk, merendahkan tubuh. Terus mengangkat tubuh, menaikkan tubuh, itidal, sami Allahu liman hamidah. Itu takbir tapi bunyinya sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Karena kok gitu? Nah, Nabi ngajarin ini ngoten. Saking rukuk teng itidal ini mboten Allahu Akbar tapi sami Allahu liman hamidah. Ya. Udah. Terus sudah pernah saya sampaikan juga nih, yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah niku hanya imam. Kalau salat jamaah yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu cuma imam. Makmum mboten. Makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Itu ya, sudah saya terangkan di waktu yang lalu, sekedar mengingatkan. Terus sujud, dari itidal ke sujud itu kan juga menurunkan tubuh tuh ya. Takbir lagi Allahu Akbar. Terus dari sujud ke duduk kan mengangkat tubuh tuh, takbir lagi Allahu Akbar gitu, dan seterusnya. Jadi cara sholatnya Nabi ini perpindahan rukun itu pakai takbir. Apakah ngangkat tangan? Tidak. Ada yang ngangkat tangan, ada yang tidak. Nanti diterangkan di sini ya. Hadis ini menjadi dalil adanya takbir intikal. Apa itu? Takbir perpindahan rukun. Dari berdiri ke rukuk, dari rukuk ke itidal, dari itidal ke sujud, dan seterusnya. Takbir intikal yang disertai mengangkat tangan adalah, nah ini, ketika hendak rukuk, satu, harap rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan. Dua, bangkit dari rukuk, itu juga angkat tangan, itidal, sami Allahu liman hamidah, pakai angkat tangan. Ya. Angkat tangannya sudah saya terangkan juga, mudah-mudahan masih ingat ya. Bisa setinggi ini, secuping telinga sini, jadi jempolnya setinggi telinga, cuping telinga sini, paling tingginya di sini. Kalau tidak, agak turun sedikit ke pundak, depan pundak sini, ini pundak ya, di sini. Turun lagi sedada itu.
Artinya itu semuanya boleh karena ada dalilnya semuanya. Sini boleh, sini boleh, sini ya boleh gitu. Arti Allahu Akbar atau Allahu Akbar atau Allahu Akbar boleh. Nek gur cilik tok iso tok Allahu Akbar ndak boleh gitu. Karena dalilnya masalahnya. Jadi tok atau dhuwur banget. Sisan senam. Allahu Akbar ndak ada dalilnya juga. Iki salah atau dudu senam. Bukan senam, bukan aerobik ini. Ini sholat gitu loh ya. Ada aturannya. Sudah ya, ketika bangkit dari rukuk, kemudian bangkit setelah tasyahud rakaat kedua. Jadi nek sholat maghrib misalnya nggih, sesudah rakaat kedua tasyahud kan, tasyahud awal, tahiyat awal, terus bangkit Allahu Akbar niku ngangkat tangan. Pakai ngangkat tangan. Nek seke rakaat kedua, ya rakaat pertama ke rakaat kedua mboten ngangkat tangan. Dibangkit ya. Dari sujud rakaat pertama, rakaat kedua langsung bangkit kan, enggak pakai tasyahud menuju ke rakaat kedua maksudnya. Dari rakaat pertama ke rakaat kedua, munggah itu Allahu Akbar takbir, tapi enggak usah angkat tangan. Nanti langsung Allahu Akbar begini, tanpa begini, ya. Jadi tiga nggih. Ketika hendak ruku, yang pertama tentu takbiratul ihram. Ini kan maksudnya takbir intikal ya, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram memang mengangkat tangan. Kalau ini takbir intikal, takbir perpindahan rukun tadi. Takbir intikal yang pakai tangan, angkat tangan adalah ketika ruku, berangkat ruku, bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu saja. Yang lainnya mboten. Saking sujud terus lungguh, rasa angkat tangan. Takbir, tapi rasa angkat tangan. Seko duduk neng sujud, takbir, tapi tidak usah pakai angkat tangan, gitu ya. Jadi beda antara mengangkat tangan dengan takbir. Ada sendiri aturannya. Takbir, angkat tangan. Gitu. Baik, dua hadis. Sebelum lanjut, barangkali ada pertanyaan. Monggo. Monggo, silakan. Nggih, niki. Yang tadi kan ya angkat tangan. Karena kalau yang menempelkan di sini itu yang atas sampai di bawah. Oh, jadi yang ditempelkannya gimana gitu ya? Tempelkan itu di diafragma. Diafragma itu antara perut dengan dada. Jadi di bagian paling atas perut, bagian paling bawahnya dada. Di sini ini. Itu yang saya pakai itu ya. Artinya saya ikuti itu karena ada beberapa dalil juga. Ada yang di sini, ada yang agak ke kiri juga ya. Ada yang di sini. Saya yang pakai itu. Jadi di diafragma itu ini perut ya, perut ini dada. Antara perut dan dada itu perbatasannya itu loh. Di situ itu. Jadi bagian atas paling bagian atas perut bagian paling atas atau dada bagian paling bawah di sini. Di atas pusar. Iya, di atas pusar. Kalau pusar kan perut toh nggih. Ini antara perut dan dada di tengah-tengah. Jadi perbatasan lah. Mungkin masuk ke dada, mungkin masuk ke perut, tapi perbatasannya itu. Kan ngisor perut, dhuwur dada kan itu kan ya. Itu di situ itu di dia. Sebenarnya ada tulang di situ tuh yang disebut diafragma tadi. Itu yang menyekat sebenarnya, tapi kan ngepaskinnya ya biasa, pokoknya antara perut dan dada sini, isor dada, paling bawah dari dada atau paling atas dari perut. Terus ininya, memegangnya, ini ada beberapa riwayat, okay? Yang jelas Rasul itu memegang, ada yang riwayatnya megang pergelangan tangan, ini. Terus ada lagi yang telapak tangan gini, ada riwayatnya juga ada, yang sini juga ada. Jadi maksimal nek cara bolehnya nggih maksimal sampai sebelum siku, bukan siku ya, sampai sebelum siku minimal apa paling sininya telapak tangan. Jadi ngeten. Tapi mboten ngeten lho nggih. Ngeten iki kademen sini. Ora sedatek ning kademen. Sisan kok kademen kose iki lagi salah tok. Ini gitu loh ya. Ada yang begini juga. Itu perlu diingatkan atau enggak ya? Ya, kalau itu saudara teman kita ingatkan. Ya, ingatkannya gini saja. Kowe kok ngono kuwi apa dalilnya apa toh? Gitu loh, gitu kan ya. Karena yang kita pelajari, yang kita tahu adanya begini, bukan begini. Nek begini kebacutan. Malah ya, apalagi begini. Ngeten iki jenenge lagi meriksa pemborong lagi meriksa ngoten kalau nggih. Meriksa tukang ngoten. Bukan, jadi begini. Ada lagi? Monggo, nggih. Silakan. Bangun dari sasamun pun sangat dengan kita menanyakan kembalinya itu kembali itu mantap lagi. Ya. Bagaimana gitu, nggih?
Itu sebenarnya hadisnya satu. Hadisnya itu bunyinya begini. Hatta ya'uda kulla faqorin makanahu. Sudah pernah saya sampaikan nggih di yang lalu, tidak apa-apa nanti dicek lagi. Sampai kembali semua tulang itu ke tempatnya. Jadi kalau orang sholat kan gini, apa? Ini dipahami dua. Hatta ya'uda kulla faqorin makanahu itu sebelumnya itu piye? Sebelumnya karena sebelumnya sedekap toh nggih, sedekap terus ruko, ya kan? Ruko habis itu berdiri lagi kembali ke tempat semula, semulanya sedekap. Dadine sedekap. Ngoten. Yang lainnya tidak. Sakdurunge karepe sakdurunge salat. Salat kan ngene. Jadi orang kalau tidak ada urusan apa-apa kan jalan itu kan begini, berdiri kan begini toh nggih. Orang ini kan mboten. Begini kan karena ada sesuatu toh, ada keperluan. Kalau tidak ada kan begini, maka kembali ke tempat semula ya tempat semulanya di sini gitu. Sehingga ya sami Allahu liman hamidah gini. Dados hadisnya setunggal ning pemahaman ini kalih gitu. Baliknya itu kemana? Balik begini lagi, balik ke takbiratul ihram atau sebelum rukuk, atau baliknya itu balik gini gitu. Paham nggih? Jadi bedanya di situ lah. Pripun? Ya pun monggo, yang diyakini yang mana itu? Hadisnya sama sebenarnya. Hadisnya satu, bunyinya itu Rasul mengatakan atau rawi ya bukan Rasul, hatta yaquda kulla faqorin makanahu, sampai tulang itu kembali ke tempatnya semula. Sebelum rukuk kan berdiri, terus dia rukuk, terus berdiri neh itidal. Nah itidal iki piye? Nek dipahami kembali tempat semula itu adalah sedekap, karena memang berdiri sebelum rukuk itu kan sedekap toh nggih. Maka ya sedekap gitu. Tapi yang lain tidak begitu, kembali ke tempat semula lagi yang ini lurus ke bawah. Ya sudah, wong bisa. Cekap nggih. Monggo Pak. Nggih. Dan kita jumpai takbir Membelakangi kiblat. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Yang pertama takbir yang membelakangi kiblat bagaimana? Ya kita tidak tahu dalilnya. Yang jelas Rasul takbirnya begini. Jadi seperti saya katakan tadi kan ya, sampai ini kalau yang paling tinggi itu dibunyikan oleh Rasulullah itu begini, sampai jari ini menyentuh cuping telinga gitu. Kalau gini kan tidak mungkin begini toh nggih. Nah, ini ya jana ya iso ini kan bukan jempol sing keneng, jendek toh nggih. Begini gitu. Maka yang ada dalilnya yang seperti ini, bahwa ada yang begini wallahu alam, kita belum tahu dalilnya. Maka tadi ya kita ingatkan tadi tanya sing penak. Kowe kok ngono kuwi nyun sewu, aku mbok kandhani dalile gitu loh. Kan enak to nggih. Sehingga kita bisa enak, tidak kalau aku kuwi salah, tidak. Ngugek aku enggak tahu dalilnya. Nah, saya tanya dalilnya. Terus yang ini tadi, ini kok gini? Ini ngopo? Itu gini, karena mendahulukan tangan kanan. Jadi kebaikan kan dengan tangan sik to nggih. Makanya tangan sik, seret tangan sik. Ning kan sing dicekel kan sing kiwa. Orang sing tengen tau ya. Kan hadisnya begitu, tangan kanan memegang tangan kiri kan gitu. Maka ngene terus lah gitu. Saya ulangi nggih. Itu begitu. Yang saya tahu loh ya, saya pernah tanya soalnya, ngopo kok ngono kuwi? Karena dhisike sing tengen gitu loh. Dikit sik sing tangan saya, iki dhisik to. Tekan kene dhisik. Ning kok bakale orang ini, ning ngene gitu. Jadi Allahu Akbar. Kok kaya sirkus lah, bagi sing ora setuju kaya sirkus, sing bagi yang setuju emang begitu caranya gitu. Nggih pun, artinya monggo saja lah. Nek saya tidak begitu gitu kan. Saya tidak begitu. Karena itu tidak termasuk yang itu, mendahulukan tangan kanan atas tangan kiri itu selagi tidak ada dalil untuk anu. Tapi kalau ada dalilnya khusus ya sudah, langsung begini saja. Gitu. Allahu Akbar. Tadi kan Allahu Akbar. Nah, gini. Gitu nggih. Cekap. Ada lagi? Nggih, monggo. Sujud. Niki kalau tidak pakai mic, ibu-ibu dengar nggak? Oh, niki. Saya. Monggo silakan. Yang saya tanyakan posisi lengan ketika sujud. Nah ini masih ada dua pengertian. Yang pertama itu diangkat, yang kedua diletakkan sampai lengan.
Jadi yang benar yang bagaimana? Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sering mengikuti sholat jenazah. Nah, sholat jenazah itu ada takbir terdiri dari 4 takbir. Kemudian ketika takbir itu ada yang tidak angkat tangan. Jadi yang diangkat tangannya ya sekali pada saat takbir yang pertama. Jadi kalau untuk dijelaskan masalahnya banyak pengetahuan yang menurut saya wicara penting. Salat jenazah kok Yang pertama kalau pas sujud bagaimana? Yang pas sujud itu sikutnya diangkat, tidak ditempelkan ke alas sujud, diangkat gini. Jadi tidak sampai lengan nempel kayaknya tuh di sini. Jadi yang disebut anggota sujud oleh Nabi itu satu itu dahi sampai hidung satu, kan 7 toh nggih. Terus 2, 3 ini telapak tangan ya, bukan sampai sikut enggak. Terus lutut 2 kanan kiri. Jadi ini kudune wong liya nggih. Jadi kalau sujud kan begini. Yang ditempelkan kan ini ya. Ini begini kan. Ini tidak nempel gini. Tapi dia diangkat gitu. Diangkat. Jadi anggota sujudnya itu ada 7 kan. 1 ini. Terus 2, 3 ini nempel. Anggota sujud itu maksudnya bagian tubuh yang nempel di alas sujud itu. Ya. Terus ini lutut 2 ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini ujung telapak kaki, bukan ujung jari kaki loh ya. Jadi nyuwun sewu, bukan begini tapi gini loh, mancat. Bukan begini ngadegin tapi mancat. Ini juga sama, ini juga mancat. Yang ini juga sama. Jadi begini. Makanya dikatakan ada 7 anggota sujud. Cukup nggih? Kemudian yang kedua tentang sholat jenazah. Sholat jenazah itu ada 4 takbir ya. Lah, mengapa kok sijine nganggo angkat tangan, sijine ora? Gini pertama. Yang pertama, ada perbedaan antara mengangkat tangan dan takbir tadi. Jadi, tidak selalu takbir itu diiringi dengan angkat tangan. Taunya kalau angkat tangan gimana? Pakai dalil gitu. Dalilnya angkat tangan para Nabi kayak tadi saya katakan. Takbir intikal yang angkat tangan adalah ketika ruku, bangkit dari ruku, bangkit dari tasyahud, gitu kan ya, rakaat yang kedua. Itu pakai angkat tangan. Itu artinya kalau di dalil, hadisnya bunyi begitu, gitu loh. Sehingga yang lain tidak pakai angkat tangan. Sedangkan di sholat jenazah itu yang disebutkan Nabi itu bertakbir 4 kali, tidak disebutkan angkat tangan. Gitu. Yang pertama tentu angkat tangan, pertama kali semua pakai angkat tangan, sudah maklum kan. Karena yang pindah antara takbir 1 takbir kedua itu pakai angkat tangan tidak. Di hadisnya tidak disebutkan angkat tangan, sehingga dipahami orang angkat tangan, takbir kok, gitu loh ya. Lah kok sebagian pakai angkat tangan? Ini juga ada hujahnya. Jadi saya samakan dua-duanya nggih. Ngopo kok ono? Karena didapati asar, bukan hadis, asar dari Ali bin Abi Thalib yang beliau angkat tangan. Gitu loh. Jadi ketika takbir sholat jenazah itu beliau juga mengangkat tangan sehingga Allahu Akbar takbir pertama baca Fatihah, Allahu Akbar takbir kedua itu juga angkat tangan. Nah, mereka sebagian saudara kita itu meyakini ini Ali tidak mungkin beramal tanpa melihat Nabi. Berarti ya dia juga melihat Nabi sehingga ini walaupun wujudnya asar bukan hadis tapi hukumnya marfu kepada Nabi. Gitu loh ya. Maka nggih pun monggo saya gitu ya. Terserah. Arab angkat tangan itu tadi hujahnya itu. Kalau yang ini tidak. Lah yang lain ini asarnya pun asarnya dhaif. Tidak bisa dipakai kan ada lagi begitu. Nggih pun. Makanya jadinya sebagian saudara kita itu tadi takbir pertama kali angkat tangan, yang kedua, ketiga, keempat tanpa angkat tangan. Dia muni Allahu Akbar, ning orang angkat tangan. Gitu ya. Itu tadi asal-asalnya begitu sehingga biar jelas tidak jadi masalah. Cukup nggih? Ada lagi nggih, monggo. Ada yang menyampaikan
kalau sujud itu jangan paling lamakan di sujud terakhir, kan kadang-kadang kita sujud terakhir kan lama. Tapi disamakan kalau memang sujud terakhir mau lama, sujud-sujud sebelumnya juga lama. Ada yang menyampaikan begitu. Jadi kami Kalau Nabi itu memang kedudukannya sama, Pak panjangnya sama. Makanya ya tadi, mengapa saya jawab dulu, mengapa kok dilakukan yang terakhir itu karena maunya sing keri dhewe gendungane akeh dhewe. Kan gitu kan ya. Tapi memang benar yang disampaikan tadi kudune nek padha kabeh sujud itu memang iya. Nabi mengatakan sujudnya, rukuknya, bahkan cuma sujudnya. Sujud, rukuk, berdiri, kemudian duduk itu qoriban minas sawa, hampir sama. Yang hadis sahih di Bukhari begitu. Nabi itu sholatnya itu ya ngadeke, rukuke, terus itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, itu qoriban minas sawa, hampir sama itu. Jadi ini suwe-suwenya kan. Nah, saya kira ngadek biasanya kan paling suwe ngadek toh nggih. Ngadeke suwe, sujudnya cepat. Itu memang tidak sesuai sunnah. Harusnya semuanya podo gitu. Itu ya, memang keadaannya seperti itu. Betul itu. Jadi memang harusnya disamakan, bukan hanya sujudnya saja, tapi semua yang rukun-rukun tadi, rukuknya ya suwe, itu dalil ya suwe gitu. Memang begitu kalau Nabi seperti itu. Ada lagi? kalau yang sujud terakhir itu ditambahin doa itu kan jadi lama. Ya, boleh saja. Artinya tambahin doa sebenarnya kan tidak ada sujud terakhir tadi kan ya. Jadi doa itu kan bebas. Wong sujud itu doanya bebas. Asal yang dilarang itu membaca doa dari Al-Quran ya nggak boleh. Karena ada larangannya. Gitu. Rukuk dan sujud itu tidak boleh baca doa yang ayat Al-Quran. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan Al-Quran itu nggih. Jangan baca itu, yang lainnya saja. Donga apa wae oleh ning basa Arab lho nggih. Basa Jawa. Ada yang alamat nama roja itu 11 kali ada yang nyaranan itu atau Gimana? alamat nama mahroja. Allahumma rzuqna mahraja. Ya, ada yang nyaranan itu Ya, Bu. Nah, kalau yang dikhususkan sujud terakhir memang belum ada. Saya belum menemukan dalilnya. Ya, bolehnya boleh, tapi tidak hanya sujud terakhir pastinya, boleh di sujud yang lainnya juga gitu. Tidak dikhususkan sujud terakhir memang. Ada lagi? Satu lagi. Monggo. Ketika kita sholat, ketika kita berdiri dan Sedekap. sedekap itu kita kalau ada misalkan ingin bareng-bareng itu Iya. normalnya gimana? Kadang ada yang pas, Iya. kadang langsung Ya. itu kan. Prinsipnya gerakan di waktu sholat itu kalau memang diperlukan itu boleh. Kalau mazhab Syafi'i memang membatasi maksimal 3 kali kan gitu kan, itu mazhab Syafi'i. Tapi secara umum itu sebenarnya mengapa kok dimaksimalkan 3 kali? Supaya uang ora gerak terus gitu loh. Pakaian gerak kan tadi tidak konsentrasi. Tapi kalau selagi butuh boleh. Dalilnya sahabat itu pernah sholat, ontone melayu gitu loh. Dioyak ontane itu. Dioyak cekel balik, berikut lagi, balik sholat lagi. Itu tidak hilang sholatnya itu. Artinya tidak balik dari awal gitu loh. Terus artinya boleh. Rasul juga pernah sholat maju gitu, maju ke depan, mundur ke belakang. Di sholat di ngimami itu, ngimami sholat apa itu? Sholat khusuf ya, sholat gerhana. Nabi itu sholat gerhana, Nabi tidak sholat gerhana itu suwe banget. Mulai ini pas gerhana ini mulai, rampungnya baru gerhana ini rampung. Makanya berang jam gerhana ini. Gitu, sak jam sholat itu. Jadi apa namanya? Nabi itu waktu sholat gerhana maju gitu beberapa langkah ke depan, terus di waktu lain di sholat itu juga mundur ke belakang. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa tadi engkau kok maju-maju, terus kemudian engkau mundur-mundur? Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, tadi itu aku melihat jannah, ning ngarepku ketok swarga. Terus ini hadisnya sahih ya, yang saya sebutkan hadisnya sahih. Terus jannah itu ada wite, ada pohonnya ada buahnya menjuntai di depan saya. Terus saya mau ambil buah itu, aku maju gitu, arta jikok buah itu. Kata Nabi, kalau aku berhasil mengambil buahnya, terus mbok maem neng kene, kamu tidak akan lapar selama-lamanya. Begitu. Kata, saya mencoba itu, tapi gagal, tidak bisa gitu. Mau maju-maju harus gitu. Terus tadi kok mundur-mundur. Di waktu yang lain di sholat itu juga Nabi itu diperlihatkan neraka. Kita neraka yang harapan itu.
Maka beliau mundur-mundur, menghindar, wah geni, mundur-mundur gitu loh. Artinya itu jadi dalil orang itu boleh berbuat waktu sholatnya kalau diperlukan. Termasuk ukur-ukur tadi, gatel ini, ukur gitu nih. Tapi ya jauh-jauh ukur ini, ukur lah. Berarti gue loro ya, asal salat sih gue, apa namanya, hirsik sih, atusik kopi ya kan gitu kan ya. Tapi kalau sekedar nyeblek lemut apa-apa, termasuk tadi berpindah tempat juga iya, bisa. Depannya kosong, pindah aja maju, tidak apa-apa. Atau menghindar. Di situ ada anak, misalnya pipis di situ ya, kita menghindar, geser, boleh nggak apa-apa. Itu termasuk yang diperlukan ya. Jadi gerakan seperti apapun juga, asal itu diperlukan, boleh, nggak apa-apa. Jadi makanya nanti kita akan kaget ada orang lagi salati melaku mateni kitiran gitu. Lah kok mateni kita? Lah ada kademen kok. Boleh saja. Boleh kalau dia kedinginan kok nek tutup nih masuk angin aku kan gitu kan. Cedaki mateni kitiran plek wis. Burine teko urip kene. Ya wis nek kok. Gitu ya, artinya boleh. Ada lagi? Masih? Iya. Iya. Kemudian ya, makmumnya itu apakah boleh keras? Artinya pada saat dua berpindah Rukun. Ya. Itu keras. Jadi takbir intikal. Apakah imam harus keras? Nah, imam ya, karena untuk komando tuh kayak Allahu Akbar gitu, biar makmumnya tahu. Kalau makmum ya tidak keras, tidak ganggu yang lain gitu kan ya. Mau keras ya boleh, kalau ada keperluan boleh. Contohnya jadi apa nih istilahnya? Penyambung imam nih kalau gitu. Atau Istiqlal nih kalau gitu. Atau Masjidil Haram kan gitu tuh kayak Allahu Akbar kan gitu kan. Itu penyambung itu. Itu makmum itu, bukan imam, tapi penyambung supaya keras suaranya, dikeraskan lagi gitu loh. Jadi begitu tuh boleh. Nek tidak, ya nggak usah banter-banter, nggak ganggu gitu ya. Nggak usah keras. Apa kalau nek keras haram ya boten, tapi mengganggu kan, mengganggu yang lain. Ada lagi? Ya monggo. Maksudnya kalau sujud terakhir bagaimana? Waktu kita sholat berjamaah Iya. Berkaitan dengan sujud dan ada doanya nanti sujud Iya, terakhir kan iya. biasanya kita imamnya sudah berdiri dari sujud itu ada makmumnya yang masih berlama-lama itu sebaiknya bagaimana? Oh, imamnya sudah salam bahkan. Sudah tahiyat akhir. Oh, sudah tahiyat akhir. Makmumnya tetap sujud gitu. Iya. Ya, salah makmumnya. Harusnya ngikuti imam. Oke. Jadi kalau sholat jamaah itu imam diikuti. Ketika imam sholat tahiyat ya sedang tahiyat. Aku tuh puasa, engko salat dewe. Kan gitu ya. Jadi makmum mengikuti imam. Imam juga begitu mempertimbangkan makmum. Jadi dia jadi imam terus disuweke, ya janganlah gitu. Makmumnya kan ada yang sepuh gitu ya. Jadi sholat ngimami itu dan sholat sendiri kudune luwih suwe sholat dewe. Aja luwih suwe ngimami karena ngimami kan mempertimbangkan ada yang sepuh, ada keperluan lain kan gitu. Nabi begitu. Kalau tidak sholat sendiri beliau panjang. Tapi kalau sholat ngimami tidak panjang. Cuma saya tambahkan lagi jangan salah paham ya. Panjang pendeknya itu ada ukurannya. Ngoten nggih. 100 meter itu apa ora? Yo dawa no, dibandingin 10 meter dawa. Bandingin 1 kilo, ora dawa kuwi kan gitu deh. Jadi kembali ya, tadi itu nanti di waktu lain sudah kita pelajari dulu ya. Panjangnya sholat itu kan ya. Jadi yang dikatakan panjang itu kalau cara Nabi maca Baqarah, An-Nisa, Ali Imran sak rakaat. Itu dawa banget itu. Itu panjang, itu kata Nabi. Yang dikatakan pendek oleh Nabi itu maca Sabbihisma Rabbikal A'la atau Wasyamsi wa duhaha. Itu pendek gitu loh. Ini ada di hadisnya Mu'adz nggih. Hadisnya sahih, Mu'adz bin Jabal. Saya terangkan dulu ya. Mu'adz bin Jabal itu dia waktu ngimami di kampungnya itu dia
ada orang yang dari makmum itu pindah gitu loh, pergi meramelu sholat Mu'ad. Terus oleh Mu'ad diselok itu munafik gitu. Terus orang tadi pradul pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau niku betul melu sholat Mu'ad kalau diloke munafik. Lah ngopo to? Lah dangu sangat to. Lama sekali. Loh, apa tadi yang baca itu? Dia kalau ngimami sholat itu baca Al-Baqarah. Nanti rampung. Rakaat itu kan suwe banget toh, nggih. Nah, terus Nabi bukani Mu'ad. Afatanun anta ya Mu'ad? Apa kamu mau bikin fitnah wahai Mu'ad? Jangan kamu bikin fitnah Mu'ad. Kamu kalau ngimami orang itu baca yang pendek-pendek saja. Contohnya Sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha gitu loh. Itu dikatakan pendek oleh Nabi gitu. Hayan kul huwallahu ahad. Pendek banget itu. Jadi artinya ukurannya begitu loh ya. Panjang itu segini, pendek itu segini, sehingga tengah-tengahnya segitu, itulah ya. Nanti kita waktu yang lain kita belajar. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Itu imam kalau sholat berjamaah dan bacaannya yang diserukan itu, Ya. kalau pakai baca surat itu yang panjang atau bagaimana atau yang tambahnya. Tapi kalau yang diserukan seperti surat Asar, Duhur itu kok cepat sekali apa ada dalilnya? Ya. Kalau karena cepat dan kata-kata imam belum baca, belum baca apa dengan kata belum selesai, atau imam sudah takbir apa ada? Ya, kalau seharusnya tidak begitu. Seharusnya ya podo gitu ya. Kecepatannya podo sehingga makmum bisa ngiro-ngiro. Karena kadang-kadang orang itu moco dikeraskan sama dilirikan tuh beda kecepatannya itu loh. Kita kan juga didik santri-santri nih di pondok juga gitu. Dikandani, saya ini nek mau ngimami sholat duhur karo asar sampai disuruh. Minggu arep ngimami saya ini praktek sih didelok kancane gitu loh. Mocomu secepat opo gitu. Karena kadang-kadang moconya cepet banget. Wis apal gitu ya. Sabbihisma rabbikal a'la kira-kira langsung kari dhewe gitu ya. Rampung sabbihisma kira-kira langsung kari dhewe. Ya, tidak boleh kan begitu. Pakai interval juga, pakai jeda gitu. Jadi ya kalau begitu bagaimana? Ya tidak benar, seharusnya tidak begitu. Seharusnya panjangnya itu kurang lebih sama. Moco nek cara duhur nggih, duhur kan rakaat pertama Fatihah kali surat. Rakaat kedua Fatihah dan surat kan gitu kan. Ya sama Isya ya modelnya gitu. Jadi Isya juga gitu kan, Fatihah surat ya kurang lebih segitulah. Nah, tadi dilatih gen ora cepet banget, gen pas sir gitu ya. Cukup ya? Berikutnya, Anna Aba Hurairah taqala yaqulu, bahwasanya Abu Hurairah itu berkata, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW itu idza qama ila sholati, ketika beliau berdiri untuk sholat, yukabiru hina yakumu, beliau bertakbir ketika berdiri, takbirul ihram ya. Summa yukabiru hina yarka'u, kemudian bertakbir lagi ketika ruku. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raq'ati, lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat sulbinya, tulang sulbi itu di sini ya, tulang belakang sini, minar raq'ati dari rukuk rukuk gini angkat, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Wa summa yaqulu wa huwa qa'imun, dan kemudian beliau berucap ketika beliau sudah berdiri, Rabbana lakal hamdu. Ini nanti banyak riwayat nih, ada yang Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana wa lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu, ada Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. 4 macam ya. Rabbana lakal hamdu ini yang paling pendek. Rabbana lakal hamdu. Yang kedua tambahi wa. Rabbana wa lakal hamdu. Yang ketiga tambahi Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu tanpa wa, tapi Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang ketiga, yang keempat Allahumma Rabbana wa lakal hamdu. Semuanya ada dalilnya gitu ya. Tapi yang di sini, yang di hadis ini bunyinya Rabbana lakal hamdu. Summa yukabiru hina yahwi, kemudian beliau bertakbir lagi ketika condong menuju ke sujud. Summa yukabiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud untuk duduk di antara dua sujud itu ya. Summa yukabiru hina yasjudu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika sujud. Summa yukabiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud naik ke atas untuk rakaat berikutnya. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian beliau
melakukan semua itu ketika sholat seluruhnya hatta yakdiyaha sampai beliau menyelesaikannya. Wa yukabiru hina yaqumu min sintaini ba'dal julus, dan beliau bertakbir lagi ketika mengangkat dari 2 rakaat sesudah duduk tasyahud. Ini ya keterangannya, mengangkat sulbi maksudnya bergerak menuju i'tidal. Sulbi adalah tulang, ada seluruh punggung yang bertulang, itu namanya sulbi. Mencondongkan tubuh maknanya bergerak dari berdiri menuju sujud dengan tubuh yang condong ke sujud. Ya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika proses i'tidal dari rukuk, dan mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu ketika sudah berdiri sempurna. Sudah saya terangkan dulu kan ya. Jadi kalau imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidahnya itu proses dari sujud gini ya, anggaplah sana kiblatnya sana kan, dari rukuk gini kan, rukuk kemudian berdiri sami Allahu liman hamidah, proses itu. Terus ketika dia sudah berdiri, dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu, atau tadi 4 tadi ya macamnya tadi, Rabbana lakal hamdu gitu. Lah makmum ketika imam proses berdiri gini, ketika sami Allahu liman hamidah, kan makmumnya belum berdiri, baru proses toh nggih. Maka makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu ketika proses dari rukuk ke i'tidal. Jadi kalau kita jadi makmum ya, kita berdiri i'tidal gini, Rabbana lakal hamdu gitu loh. Biar ngopo? Ben bareng karo imam. Kan imamnya kan gini dulu, sami Allahu liman hamidah, kan gitu kan? Terus kita ngikuti, imamnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu dalam keadaan berdiri gini, Rabbana lakal hamdu. Lah kita ben bareng karo imam, kita mengucapkannya gini, Rabbana lakal hamdu gitu loh. Maka makmum tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, tidak. Karena makmum mengikuti imam, imamnya mengucapkan Rabbana lakal hamdu, makmumnya juga Rabbana lakal hamdu. Ngopo to kok gen bareng imam? Karena diampuni dosanya gitu loh. Nek bareng imam diampura dosane. Gitu, sehingga imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, proses dalam proses berdirinya tadi. Lalu ketika dia sudah berdiri sempurna, dia mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Makmum ketika dari rukuk ke berdiri, dalam prosesnya ini mengucapkan Rabbana lakal hamdu gitu. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Gitu keadaannya. Berikutnya Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qala atama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil atamati. Rasulullah itu melakukan sholat atamah. Atamah itu sholat isya yang diakhirkan, dikerjakannya di akhir sepertiga malam yang pertama. Jadi kalau bengi niku nggih, malam itu kita bagi 3, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir. Maka sholat atamah itu adalah sholat isya di akhir dari sepertiga yang awal. Saya ulangi, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir, kan gitu kan, dibagi 3. Maka sholat isya yang disebut atamah itu adalah sholat isya di akhir dari sepertiga yang awal. Ini caranya misalnya nggih, bengi itu kita bagi rolas jam, gen gampang, jam 6 ke jam 6 gitu ya. 6 sore sampai 6 pagi, anggaplah begitu ya. Sing gampang hitung-hitungane. Maka sepertiga awal berarti 4 jam yang pertama, sepertiga tengah 4 jam yang kedua, sepertiga akhir 4 jam yang ketiga, kan gitu. 6 ya, 7, 8, 9, 10. Nah gitu. Berarti sholat atamah itu sholat isya sekitar jam 9 malam. Di akhir lagi, akhir sepertiga yang awal. Masih di sepertiga yang awal, tapi di bagian akhir, bukan di bagian awal gitu loh. Bukan jam itu, bukan jam 8, ini jam 9 karena dekat ke akhir tadi, gitu ya. Itu atamah itu begitu. Sudah ya. Hatta nadahu Umaru, sampai Umar itu memanggil Nabi karena ditunggu orang metu-metu ke rumah ya. Udah lama. Ya kita bayangkan saat ini isya jaminan jam 4. nggih, sekitar jam itu kurang 4 nggih, jam itu kurang 4.
Gek salate jam 09.00 bengi. Lho 2 jam to nggih. Jam 8:09 iki 2 jam punjul nunggune itu. Maka Umar berkata, "Naman nisa wasibyan." Ya Rasulullah, ini ibu-ibu, para wanita dan anak-anak sudah tidur ini. Jadi nunggu Nabi ngantek sare ning masjid itu, ngantuk tidur. Fa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, faqala, lalu beliau bersabda, "Ma yantadziruha ahadun ghairukum ya, tidak ada yang menunggu salat ini seorang pun selain kalian min ahlil ardi, dari penduduk bumi ini. Saya nunggu salat ngantek suwe ning kaya ngene iki ya mung kalian ini." Ya, itu menunjukkan kebaikan para sahabat ya, mau menunggu imam. Wala yusolli yauma idzin illa bil madinati, dan wala yusalla ya, dan tidak dikerjakan salat pada hari itu illa bil Madinah, kecuali di Madinah. Kejadian itu di Madinah. Wa kanu yusallunal atamata fima baina ayyaghiba syafaq ila sulusil lailil awwali. Nah, ini salat atama itu kapan? Sesudah hilangnya syafaq, hilangnya mega merah itu ya, masuk waktu Isya itu ila sulusil lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi sholat Isya itu kalau cara waktunya itu yang bagus ya tadi sesudah hilangnya syafaq tadi, sudah masuk waktu Isya, manjing Isya itu sampai sepertiga malam yang pertama. Jadi sholat Isya di pertengahan malam itu tidak baik. Bukan kok haram, tapi tidak baik karena sudah lewat waktu utamanya. Tentunya sampai sepertiga malam yang awal saja. Ini kalau coro Nabi nggih, jane sing paling apik iki salat Isya itu atamah itu. Nabi mengatakan begitu. Nabi ngendika di hadis yang lain, la asyukko ala ummati ya. Kalau saja aku tidak khawatir memberatkan umatku, la amartuhum bil atamati. Sungguh aku akan menyuruh mereka untuk sholat atamah, sholat Isya yang diakhirkan tadi. Ya, jadi waktu akhir dari sepertiga malam yang pertama, sepertiga malam yang awal. Ini yang paling baik. Tetapi, nggih hanya usul Isya saja. Yang lain tidak. Isya saja. Ada yang lain kalau pas duhur, kalau pas panas banget, itu juga ada hadisnya. Jadi Nabi pernah waktu zuhur panas sekali agak diundur atau adem gitu loh, atau adem, ada hadisnya. Tapi yang kita bicarakan sekarang Isya. Isya itu yang paling utama itu tadi. Cuma masalahnya itu berat, maka Nabi tidak menyuruh. Nabi melakukannya cuma kolo-kolo, tidak selalu gitu loh. Yang lebih sering beliau itu sholat Isya di awal waktu. Tapi karena khawatir memberatkan jangan-jangan yang paling apik itu. Ini Nabi khawatir memberatkan sehingga Nabi itu kan belas kasih ya kali umatnya ya. Jadi pengen ini, ane dorah kuat ya wis, gitu loh. Jadi longgar gitu loh. Itu begitu Nabi itu. Jadi bukan kok maksa, tidak. Jadi aku paling apik iki ning aku nek ngakoni ngono do ngantuk kabeh ra kuat kok. Masalahnya sholat Isya jam 9, Nabi di hadis yang lain kan mengatakan tidak suka tidur sebelum Isya kan ya. Nah, makro saya tidur sebelum Isya. Terus tidak suka juga ngobrol sesudah Isya. Saat ini dilanggar kabeh kali wong-wong saat ini bareng Isya malah dolan wedangan ngobrol delok bioskop macam-macam gitu kan, neng mall macam-macam itu malah baca Isya. Kenapa ya? Karena raminya di situ itu. Lah Nabi dulu itu tidak suka ngobrol saja, tidak suka apalagi dolan ngobrol sudah Isya. Nabi tidak suka. Boleh bicara-bicara sudah Isya kalau yang perlu, musyawarah rapat gitu nggak apa-apa. Tapi kalau dolan jangan. Nabi tidak suka, makruh hukumnya nih, bukan haram tapi makruh. Demikian juga tidur. Lah ini kok aneh turu. Lah nunggu saat kuat akhirnya tidur gitu loh. Tidur di masjid, bukan tidur di rumah ini. Saat ini kalau kita mau praktek gitu mestinya diberitahukan ke jamaah dulu sehingga jamaahnya orang jadi protes. Kira ndi mak iki? Ora ketok-ketok iki piye iki? Imam dhewe weh gitu jadinya. Imam dhewe ditinggal imam gara-gara teko-teko padahal maunya mau atamah tadi. Makanya ya kalau mau dipraktekkan saya di masjid ini diumumkan dulu kita mau praktek rakitan pisan yo sholat atamah gitu, praktekkan gitu, boleh baik, tapi jangan terlalu sering nanti jadi fitnah. Dipraktekkan pun harus diberitahukan dulu. Para sahabat Nabi termasuk wanita dan anak-anak bersahabat dalam menunggu Nabi dan untuk sholat berjamaah sampai Nabi mengimami loh ini loh ya. Jadi imam itu dinteni
ampun ditinggal. Imamnya ada di rumah ya ditunggu. Kok suwe banget. Dan ngapunten nggih. Imam apalagi kalau sudah sepuh, itu kadang-kadang orang sepuh itu nengkola iso ke bola bali gitu. Nengkola wis rampung metu kokola batal meneh nengkola neh gitu. Nanti keluar apa mau pipis lagi nengkola neh itu kadang-kadang gitu wirawiri gitu. Sudah wudu, rampung ngentut wudu neh gitu. Makanya ya harap maklum gitu loh, kadang-kadang begitu. Itu saja yang bukan sengaja memanjangkan, tapi ini kan sengaja memang golek waktu nanti gitu. Nabi tidak tidur, Nabi ya zikir di rumah, tapi belum keluar gitu loh. Nah para sahabat sergap nama tekun sabar menunggu Nabi. Saya pernah cerita di sini, yang pernah saya alami itu di Pondok Kerapiak Jogja, itu. Pondok pesantren Ali Maksum itu ya, Kerapiak Jogja itu. Saya sholat di sana, kebetulan saya punya teman di daerah sekitar situ. Duhur aku tak sholat ning kono wae. Sholat di Pondok Kerapiak situ. Di masjid itu sudah azan, yang lain sudah qomat, sudah mulai sholat. Segini iki nunggu imam itu. Nunggu imam tak kira ya sebentar. Ternyata setengah jam, suwe banget itu. Nunggu setengah jam. Ya yang santrinya ya enak sing maca Quran, enak sing zikir, enak sing turu gitu karena ngantuk tidur, ada yang sholat qobliyah macam-macam itu, tapi mereka nunggu semua. Sampai kiainya keluar, terus baru didirikan sholat. Jadi sabar nunggu itu. Dididik seperti itu, saudara-saudara kita ya, Nahdiyin di Kerapiak itu subhanallah. Saya lihat waktu itu begitu. Jadi, orang enak sing tinggal lu wae, dimami dhewe ya ndak itu. Nunggu Pak Yai kemudian keluar terus ngimami gitu ya. Hasil ada juga saudara kita yang mempraktekkan hal yang seperti itu. Waktu terbaik untuk sholat isya adalah khatamah. Nabi ingin memerintahkannya tapi tidak jadi karena khawatir memberatkan. Kasih lebih dahulu. Lanjut dulu ya, masih ada dikit waktu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'dzanakum nisa'ukum bilaili ilal masjid fa'dzanu lahunna. Nah ini. Kalau minta izin kepada kalian nisa'ukum istri-istri kalian. Nisa itu bisa istri, bisa putri, bisa yang lain, anak perempuan maksudnya ya. Anak yang lain itu maksudnya budak, misalnya gitu. Sekarang sudah nggak ada budak ya. Untuk keluar sholat di masjid malam hari, fa'dzanu lahu, maka izinkanlah mereka. Jadi sholat di masjid untuk kaum wanita itu hukumnya sunnah, ya sunnah muakkadah. Sebagaimana kaum pria juga begitu. Yang dimaksud dengan sholat berjamaah di masjid pada malam hari adalah di sini adalah sholat isya dan sholat subuh dua. Nek maghrib belum dianggap malam, masih sore itu. Tapi kalau yang ini yang dimaksud adalah isya dan subuh. Subuh itu masih malam, masih gelap. Walaupun sudah pagi tapi kedudukannya seperti malam. Wanita juga disunahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ini ya, nanti akan berbeda pendapat ulama. Sholat berjamaah di masjid bagi wanita itu lebih utama daripada sholatnya di rumah bila keadaannya aman dari fitnah. Ini ceritanya begini. Nanti pembahasannya itu ngeten. Kalau untuk urusan keutamaan sholat, keutamaan nggih, itu sholat yang masjid tetap lebih utama bagi wanita daripada di rumah. Loh, apa enggak utama di rumah? Kalau ada fitnah, maka yang lebih utama di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, yang lebih utama di masjid. Fitnah itu apa? Fitnah itu ketidakbaikan, keburukan yang ditimbulkan baik oleh dirinya sendiri, oleh wanita ini maupun oleh yang lain. Contoh okay. Ini kejadian di masa Rasulullah, cuman hadisnya diperselisihkan, belum saya muatkan di sini. Okay. Ini kejadian, ini kalau mau dicek nanti di Sunan Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, belum ada di situ hadisnya, 3122 nomornya. Kemudian di Sunan An-Nasa'i nomor 870 ya. Juga di Sunan Ibnu Majah nomornya 1046. Saya ulangi ya. Di Sunan At-Tirmidzi nomornya 3122, 3122. Di Sunan Nasa'i nomornya 870 dan Sunan Ibnu Majah nomornya 1046. Ini saya potong saja karena waktu pendek. Kejadian itu gini. Ada seorang perempuan cantik, wong wedok ayu, neng masjid, datang ke masjid dia. Lalu para sahabat itu terbelah dua. Sebagian milih di depan, ben raweruh itu tadi karena khawatir tertimpa fitnah. Sebagian pilih neng buri.
Ben weruh malah gitu loh. Ben weruh wong wedok tadi, bahkan detailnya itu ketika mereka rukuk nggih, itu ndelok buri. Coba. Ini kejadian sungguh-sungguh loh ya. Kejadian ini walaupun hadisnya kalau menurut Albani hadisnya sahih. Bagian mengatakan dhaif, tapi Albani mengatakan sahih. Jadi karena wong wedok iki ayu, cantik gitu. Dia datang ke masjid, terus wong-wong iki cah nom-nom mungkin nggih karepe nggih. Cah nom-nom cah tua barang gitu. Jadi neng buri waktu rukuk itu ngiyuk buri gitu. Lalu ini sampai di sebagian riwayat itu yang menunjukkan apa yang jadi sebab turunnya ayat di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15 ayat ke-24. Nanti dibiasain nggih, surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-24. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan sungguh-sungguh kami mengetahui al-mustaqdimin, orang-orang yang maju, yang ke depan di antara kalian, dan orang-orang yang membelakang. Pilih yang buri gitu. Ini kaitan dengan itu gitu loh. Jadi sahabat-sahabat yang baik, mereka itu pilih yang ngarepan, gen tak kena fitnah. Sing elek wong-wong ya sahabat tapi mungkin agak apa istilahnya? Selengean gitu kan ya, barangkali ya. Bukan kok buruk sebenarnya, tapi gitu terus neng buri terus ngiwuk buri tadi gitu. Nah ini kejadian begitu. Ini contoh ya, contoh bahwa ada kemungkinan timbul fitnah gitu. Karena wong wedok kayak delalah ayu sisan gitu ya, neng masjid. Nah terus orang-orang jadi terfitnah gara-gara itu. Contohnya itu nggih. Gitu. Maka kalau begitu itu kondisi yang seperti ini, kalau itu terjadi, wallahu alam, lebih baik dia di rumah wae, neng omah wae gitu ya. Tapi masalahnya salate neng omah, neng terus dolan. Ya padha wae to nggih. Neng masjid ora kurang masjid aku neng omah aku. Nah neng ora neng masjid neng bar ku terus dolan, neng mall, neng ya padha wae to nggih. Kan gitu jadinya. Makanya kemudian ulama mengambil sikap tadi. Lah kalau orang perempuan itu sudah biasa di luar, orang neng omah, lah ngopo orang oleh neng masjid ngopo gitu. Nggak kena fitnah. Lah ya kan bagaimanapun juga di masjid lebih aman dari fitnah daripada di luar toh ya. Kan begitu gitu loh ya. Makanya tadi ini berlakunya tadi lebih utama bagi wanita untuk sholat ke masjid bila aman dari fitnah. Cara supaya tidak terfitnah banyak hal. Nanti bisa diatasi itu tadi ya. Kita engkau buri tadi kan dari itu ditutupi misalnya gitu, walaupun tidak ditutup semuanya ya. Karena perempuan itu bagaimanapun juga harus melihat softnya laki-laki untuk biar roh tadi ya. Tapi laki-laki mulai angel gitu loh. Apa misalnya yang tadi karena menimbulkan fitnah, wis bagian yang buri wae. Nah, sing perempuan kan dhisik nang buri to nggih. Lanang nang ngarep gitu. Itu begitu, contohnya begitu. Salah satunya adalah dipisahkan tempat masuknya. Nanti ada di hadis berikutnya ya. Dipisahkan tempat masuknya dan sebaik-baik soft laki-laki yang paling depan, sebaik-baik soft perempuan yang paling belakang biar tidak terjadi ikhtilat. Baik, ini sudah tinggal 3 menit jam saya. Ada pertanyaan barangkali? Maaf belum bisa sampai selesai, nanti bisa dibaca sendiri. Ini prinsipnya kalau ke masjid supaya tidak terjadi fitnah laki-laki perempuan tadi caranya dipisahkan jalannya. Nabi kalau sholat juga gitu, Nabi langsung berdiri, terus belum berdiri dulu, Nabi tidak bubaran dulu sampai perempuan-perempuan keluar dari masjid gitu loh ya. Jadi imam niku nggih, nek pas rampung sholat ngoten niku ngenteni sing ibu-ibu yang permaja putri keluar dulu. Kalau saya habis baru yang laki-laki gitu. Nah, laki-laki keluarnya menunggu kalau imam sudah berdiri. Jadi ampun metu itu supaya tidak terjadi ikhtilat, gitu caranya ya. Tapi ibu doanya mau lebih lama, Pak. Dari keluarnya biasanya Pak. Ya, agak carry. Nah, makanya itu baiknya kalau begitu seharusnya mulai teng dalem mawon, tutup kita rumah gitu ya. Soalnya kalau mau itikaf loh ya, itikaf itu urusan. Kalau tidak, baiknya segera pulang ya, nanti di rumah tutup itu ngene ra apa-apa. Nah, yang bapak-bapak nunggu nanti imamnya ngadeg, jumeneng, terus bapak-bapak baru keluar supaya tidak campur tadi antara ibu-ibu dengan bapak-bapak atau laki-laki dengan perempuan tidak campur. Ada lagi? Pertanyaan barangkali? Masih ada waktu 2 menit. Tidak ada nggih? Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.